warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Masih bersama kami Kang Anhap Channel, sebuah konten yang masih konsisten untuk menguak sisi lain dari desa wisata. Ya guys, lagi-lagi kita akan bahas desa wisata guys. Desa wisata. Sudah banyak sekali ini yang ikut menjadi desa wisata, mendapatkan SK juga, tapi susah untuk bergerak. Padahal dari pemerintah sendiri sudah banyak menggelontorkan anggaran untuk kegiatan pelatihan untuk desa wisata, baik itu kelembagaan, kemudian sampai ke pemasarannya seperti apa, itu ternyata masih belum masuk ya guys ya. Memang cukup pelik ini untuk kalau kita ngobrolin desa wisata. Tapi ada satu hal guys, semuanya sudah dicoba, sudah bergerak, tapi memang ternyata menjadi desa wisata itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Setelah mendapatkan SK maka sudah menjadi desa wisata, kemudian banyak mendapat gelontoran anggaran dari pusat maupun dari pemerintah daerah. Tidak semudah itu guys. Apalagi sekarang banyak sekali yang terjerumus setelah mempunyai destinasi wisata yang bagus, destinasi wisatanya terangkat dengan baik, tapi biasanya desa wisatanya sendiri malah tenggelam. Itu yang terjadi. Kalau kita ngobrolin secara teknis kelembagaan, kemudian kita ngobrolin lagi tentang administrasi seperti apa, pola marketingnya seperti apa, itu sebetulnya cukup membosankan untuk teman-teman, karena teman-teman sudah melewati semuanya. Yang berdiri dari 10 tahun yang lalu, tentunya teman-teman itu sudah bisa menguasai semuanya. Ini Kang Anhap mau mencoba cerita yang biasa dilakukan saja. Kita nggak usah secara detail seperti apa sih proses menjadi desa wisatanya, kemudian harus secara sistem menjadi desa wisatanya seperti apa, secara sistematisnya, atau bahasanya mungkin teorinya seperti apa gitu. Karena kadang si pembuat teori juga belum tentu dia secara langsung turun di masyarakat yang notabene itu dari kalangan dari masyarakat yang lagi mengembangkan desa wisata, pro kontranya seperti apa. Belum tentu mereka yang memberikan teori itu sudah turun secara langsung, karena beda desa, beda karakter, dan tentunya lain desa, lain adat istiadatnya juga. Padahal secara teori itu hampir sama. Menjadi desa wisata harus A, B, C sampai dengan Z. Nah, ini kadangkala yang belum bisa diterima oleh teman-teman pelaku desa wisata. Jadi begini guys, desa wisata yang dibutuhkan itu sebetulnya mental dari teman-teman itu sendiri sebetulnya. Kalau memang mentalnya, ruh dan jiwanya desa wisata tidak masuk ke hati, nggak akan bisa terjadi. Apalagi turun di desa wisata, di sini sambilan. Jadi saya punya profesi A, B, C, kemudian saya sambilan mengangkat desa wisata. Saya yakin itu juga kurang sepenuh hati. Jadi ini butuh totalitas. Dan mental teman yang benar-benar mentalnya sudah kuat, kemudian totalitas di desa wisatanya juga teruji. Kalau teman-teman hanya sekedar lewat saja, mampir ngintip program desa wisata seperti apa, susah guys untuk majunya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi mental. Yang kedua, teman-teman biasanya
berpikir bahwa menjadi desa wisata asal punya destinasi wisata yang sudah populer, destinasi wisata prioritas, kenamaan, biasanya sudah merasa cukup mudah untuk mengelola desa wisatanya. Itu belum tentu benar, guys. Desa wisata yang paling sering banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu studi tiru ataupun mereka yang hanya ingin edukasi ke desa wisata, kemudian mereka yang ingin live in di desa wisata, itu yang mereka cari adalah desa wisata yang punya karakter. Jadi desa wisata yang punya ciri khas sendiri, guys. Kalau hanya desa wisata ikut-ikutan karena punya objek wisata di situ yang bagus, atau sepertinya desa yang A itu menjadi desa wisata populer, desa kita pasti akan lebih bagus karena punya A, B, C, D, belum tentu. Jadi ada karakter yang dimiliki oleh desa wisata itu, guys. Contohnya desa wisata budaya, di situ tentunya budaya dari desa A dan desa B, desa C itu berbeda-beda, guys. Kemudian ada desa yang boleh dibilang misalnya di situ ada sesuatu yang unik di situ, bisa terangkat. Bisa saja menjadi desa selain desa wisata budaya misalnya menjadi desa wisata bahasa yang sudah ada. Karena di situ kita pengen belajar bahasa Inggris atau apa. Nah ini yang akan dicari oleh biasanya oleh para wisatawan. Mungkin ada di tempat kita. Begitu orang menginap di desa wisata A, tiba-tiba paginya dia langsung mempunyai ide dan kreativitas yang dia pikirkan. Setelah nginap satu malam, paginya, wah ada ide untuk desa saya. Mungkin sebagai desa wisata imajinasi mungkin. Jadi banyak sekali karakter-karakter itu yang bisa digali di masyarakat, di desa wisata, dan itu pasti berbeda, guys. Antara desa satu dengan desa yang lain pasti berbeda, tidak mungkin sama gitu. Jadi coba cari yang berbeda di desa wisatanya masing-masing. Ini yang akan mengangkat, guys. Ini yang sisi uniknya tadi saya sampaikan di sini, nanti yang akan paling dicari oleh para wisatawan. Berbeda, punya karakter gitu. Makanya pernah saya sampaikan, di desa wisata tentunya tidak lepas dari aksesibilitas, amenitas, itu pasti ada kan. Nah, syukur amenitas itu bisa berubah menjadi destinasi. Contohnya kita punya homestay-nya yang unik di desa wisata, itu yang kita ada. Di situ kita punya di dalamnya ada masjid misalnya, fasilitas masjidnya unik juga. Itu kita punya gereja, punya tempat peribadatan untuk kepercayaan unik, itu yang bisa kita ambil. Jadi kita tidak mengandalkan destinasi wisata yang ada. Kita jangan terjebak dengan destinasi wisata yang sudah ada. Jadi cara jualan kita juga satu, kita tidak menjual destinasi wisata prioritasnya. Justru kita jualannya desa wisata, kita tonjolkan. Jadi kita jualan destinasi desa wisata. Kemudian di situ ada bonus kunjungan ke destinasi wisata unggulan. Di bonus itu, makanya kita membuat paket wisatanya itu paket desa wisata A, B, terus A, B include ke Dieng misalnya, ke Borobudur misalnya. Itu jadi ini sangat menentukan juga, guys, saat kita jualan. Kalau kita menjualnya ke destinasi wisata unggulan, terus kita yang nomor 2-nya ide desa wisata, itu malah nggak masuk, guys. Kalau sudah di bayangan mereka destinasi wisata unggulannya, di pikiran mereka destinasi wisata unggulannya gitu. Dan satu hal desa wisata yang tidak menjual alam, tidak menjual wisata religi dan lain-lain, yang kita jual adalah keseharian kita yang ada di desa wisata. Itu tidak kenal waktu, tidak kenal musim. Mau musim hujan yang mereka tetap datang, mau musim kemarau yang mereka datang, mau siang mau malam mereka datang. Itu.
mudah-mudahan dengan itu tadi, satu mental, yang kedua karakter dari desa wisata, kemudian yang tak kalah menariknya tiga ini guys, kita mempunyai orang yang benar-benar gila, jiwa darahnya itu sudah benar-benar darah dan jiwa desa wisata yang ada. Dia bangun tidur yang dia pikirkan desa wisata, dia naik kendaraan di jalan yang dipikirkan desa wisata, dia lagi ngobrol sama teman yang ada di pikiran dia desa wisata. Kita punya orang seperti itu akan berjalan guys. Kalau nggak ada orang kayak gitu, nggak mungkin bisa berjalan. Boleh coba. Jadi kita butuh orang yang gila di desa wisata, dan itu tidak butuh banyak orang guys. Untuk mengelola desa wisata tidak harus 10 orang, 15 orang. Boleh kepengurusannya di situ. Tapi yang bergerak 1, 2, 3 udah cukup guys. Sudah cukup. Satu sebagai pemikir, sebagai otaknya. Yang kedua, kita mungkin butuh teman-teman, jadi jangan dicampur aduk. Butuh teman-teman yang senang di IT ya, mereka pegang di marketingnya. Yang ketiga, pasti di lingkungan kita ada teman-teman yang menonjol. Misalnya di lingkungan kita ada pemuda pelopor Jawa Tengah misalnya, di lingkungan kita ada ketua organisasi apa, mereka pasti berbeda-beda. Jadi nggak butuh orang banyak, karena kita sudah kalau sudah ngomong desa wisata yang benar-benar pengen bergerak, berarti kita sudah di pikiran kita sudah profit oriented. Semua yang ada di lapangan itu sudah berbayar semua. Jadi yang mikir cukup 1 orang, berikutnya itu sebagai eksekutor, sebagai pelengkap. Terus di bawahnya lagi semuanya warga masyarakat yang bergerak itu sudah berbayar semuanya. Itu. Jadi banyak sekali sih sekarang destinasi wisata ataupun desa wisata yang benar-benar sudah digelontorin anggaran, dana desa maupun apa, ternyata tetap belum bisa bergerak. Kita tidak ngomong tidak bergerak, mungkin karena ada capeknya juga, mereka belum bisa bergerak. Tapi kami yakin mereka pasti lagi cari mungkin waktu yang paling bagus untuk mereka berlari, atau cari timing yang tepat lah untuk mereka berlari. Mudah-mudahan mereka bisa bergerak secepatnya, karena ngomongin wisata tidak ada habisnya. Gitu. Mungkin teman-teman yang sudah banyak kunjungan, penerima manfaatnya sudah banyak. Misal kita punya 300 kakak, ada 100 saja yang sudah menerima manfaat dari kunjungan wisatawan. Saya yakin sih teman-teman akan benar-benar bisa fokus ngurus desa wisatanya. Itu. Jadi yang ketiga apa tadi guys? Yang ketiga, kita butuh orang yang cukup gila juga. Gitu. Jadi hanya 3 poin dulu ya saya sampaikan di sini. Jadi yang pertama apa? Yang pertama tadi bahwa kita butuh mental untuk melakukan desa wisata, karena biasanya di desa kita punya ide yang tidak suka dengan kita mungkin 5 orang. Begitu ide itu sudah dieksekusi di lapangan, hasilnya memuaskan. Yang tidak suka dengan kita itu bukan menjadi 1 atau 2, tapi bisa jadi 10 atau 15 orang. Itu karakter di kampung kita guys, banyak kan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, coba cari yang berbeda desa wisatanya, jadi desa wisata berkarakter. Kemudian yang ketiganya, dari orang yang cukup gila. Teman-teman boleh cek desa wisata di mana-mana. Biasanya yang gila tidak hanya 1 orang, bisa 1 keluarga. Bisa 1 keluarga. Karena biasanya kalau suaminya terlibat di desa wisata, istri, keluarganya, Pak D, Bu D, Pak Le, semuanya akan terlibat. Itu bukan nepotisme guys. Karena apa? Lingkungan kita yang paling ngerti dengan kerjaan kita. Itu lingkungan kita. Kita keluar, kita ngomong kayak gini, dapat duit ataupun tidak dapat duit, keluarga tahu semuanya. Gitu ya guys. Ini nanti saya kasih contoh gambaran, bukan ke desa wisatanya,
Saya yakin desa wisatanya mungkin kalau kita lihat dari 100 desa wisata yang bergerak paling hanya 5 atau 6. Kita lihat destinasi wisata yang dikelola oleh teman-teman dari pelaku wisata, desa wisata maupun dari Wokdarwis. Banyak sekali yang saling terbengkelai. Di sini nanti videonya akan kita munculkan seperti apa. Kita sangat merasa eman-eman banget karena pasti mereka sudah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, biaya, tapi terbengkelai. Jadi saran saya itu cari personil yang benar-benar tahan mental, ada gila-gilanya sedikit. Itu aja guys, mungkin hanya 3. Di lain waktu akan saya sampaikan lagi seperti apa. Nanti manajemen konfliknya juga pasti ada, dan itu akan kita sampaikan di episode berikutnya. Nanti kita bikin podcast juga nih sebetulnya teman-teman, untuk desa wisatawan sekolah sekitarnya. Sebetulnya masalah mereka seperti apa tidak bisa terangkat. Sangat-sangat kita sayangkan karena kita dari nol sudah berjuang bareng sama teman-teman. Kalau saat ini hanya 1, 2, dan 3 saja kunjungan tamu ke desa wisata di Wonosobo, harapan kami mungkin dari 57 atau sekian desa wisata di Wonosobo, mudah-mudahan nanti paling tidak 20 atau 30 lah desa wisata yang bisa bergerak bareng dengan kita, menerima wisatawan, menerima kunjungan. Itu mudah-mudahan Wonosobo akan semakin terangkat. Yang jelas target 5D yang barunya pasti akan sampai ke sana. Oke guys, mungkin itu bisa kita sampaikan. Nanti kita lihat video-video destinasi wisata yang tidak terawat, tidak dipelihara dengan baik, tapi kita doakan mudah-mudahan mereka segera mengejar waktu ini, mereka perbaiki. Kita juga insya Allah bisa ngasih support ke teman-teman yang ada di desa wisata yang masih kurang berjalan. Yuk kita ngobrolin bareng-bareng untuk teman-teman, karena desa wisata maju, saya yakin warga masyarakatnya akan lebih sejahtera. Gitu dari kami guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Silahkan ada sedikit video yang bisa teman-teman lihat untuk renungan teman-teman. Ya, jangan lupa tulis di kolom komentar guys. Siapa tahu kita bisa ngobrol di sini, diskusi di sini. Mudah-mudahan akan menjadikan obrolan kita ini, diskusi kita ini mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,